Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gita Nafisa dari BVM atau Beranda Visual Maker. Sekarang aku mau coba kasih tutorial bagaimana caranya untuk menghilangkan tangan di sini, dan juga tutorial keseluruhannya untuk editing satu foto ini, whole foto ini. Nanti ini akan aku kasih ada isinya juga berupa kopi. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Kita mulai sekarang. Pertama, seperti biasa aku akan copy layernya dulu. Jadi kita punya file aslinya di bawahnya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan tangannya ini? Di sini aku pakai ini, clone stamp tool. Pakai ini. Kemudian aku pakai opacity yang 100, volume juga 100. Di sini aku ambil pick sampel untuk backgroundnya, pencet Alt, biasanya Alt, kemudian kita klik ke bagian yang kita inginkan. Aku mau contoh sebagian sebelah sini. Nah, ini kita aplikasikan ke area sebelah sini. Kita klik lagi, pencet Alt, kemudian kita aplikasikan ke area yang akan kita hilangkan tangannya. Seperti ini. Nah, ambil sampel kemudian dihapus, ambil sampel kemudian dihapus, seperti ini ya. Kita sudah menghilangkan sebagian lengannya. Nah, ini aku ambil sampel dari sini. Untuk garisnya kita mau bikin garis di sini ya, seperti ini. Jadi kita ngambil mengcopy dari area sebelah sini, kita copy ke sebelah sini. Nah, untuk yang bagian tangan sebelah sini, karena kita backgroundnya warnanya seperti ini, jadi kita ngambil copy layernya, ngambil copy stampnya ke sebelah sini, pencet Alt, terus diklik di sebelah sini, terus kemudian kita hapus sebelah sini, ambil lagi tempat yang lain, kemudian kita hapus lagi, demikian seterusnya. Kalau kita mau lebih detail lagi, bisa kita zoom. Ini untuk menghilangkan area sebelah sini, karena kita nggak mau menghilangkan si daunnya. Jadi kita pelan-pelan. Ini kita ambil area sebelah sini, karena warnanya agak beda. Kita agak perbesar lagi. Kita ambil lagi. Kalau kamu mau menghilangkan si bantal ini juga, ini kan hanya untuk ganjelan ya. Ini bantalnya bisa kita hilangkan juga sama caranya. Klik Alt, ambil sampelnya, kemudian bisa dibesarin juga. Ini hardnessnya bisa dinaikin supaya dia tidak terlalu endnya nggak terlalu halus gradasinya. Ini bisa kita perbaiki. Sini aku pakai Wacom. Jadi untuk editing lebih mudah ya, ketimbang daripada pakai mouse. Pakai mouse susah banget. Kalau pakai Wacom seperti ini, ibarat kayak yang lukis aja jadinya. Lebih enak dan lebih bisa diatur sama jari-jari kita. Ini kita hapus terus. Nah, ini udah hilang seperti ini. Kita bisa perbesar lagi untuk memperhalusnya, jadi dia tidak kelihatan terlalu kasar editannya, supaya dia ngeblend, menyatu. Ya, seperti ini. Usahakan editannya itu tidak terlihat seperti sama. Ini kan ada ini bagian sebelah sini sama area sebelah sini itu kan sama kan. Jadi kita coba untuk hapus biar tidak terlihat cloningannya.
terlihat terlalu sama. Nah, ini kita hapus juga. Ini untuk area rambut supaya dia tidak terlalu halus, editing ininya, edge-nya kita naikkan tadi hardness-nya. Nah, sini nih, contohnya ya, misalkan dia hardness-nya di 0% nih. Kalau aku pulas sebelah sini kan dia jadi apa ya, terlalu halus banget ya gradasinya. Nih kita back lagi. Kalau area sebelah sini kita halusin nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya untuk edge yang sebelah sini, kalau dia halus itu nggak kelihatan real, jadi kita akan naikin opacity-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia kelihatan iya benar bahwa nggak disupport sama tangan lo. Nah, seperti ini. Nah, kan hilang. Ini ada tangannya dan ini tidak ada tangannya. Nah, kemudian kita di sini akan, ini kan kita pakai backgroundnya pakai dari bahan polyester ya. Jadi dari bahan polyester itu ada kalanya kita ada kerutan-kerutan, jadi dia terlihat gembung, jadi dia nggak lurus. Nah, ini kita bisa ambil di sini, di copy, ambil pakai clamp tool juga. Nah, kemudian kita pasang di area sebelah sini. Oke. Nah, kita ambil yang agak rata. Nah, gitu. Kita bikin lurus supaya tidak terlihat menggembung. Ya, bisa lihat perbedaannya. Ini before-nya, terus ini after-nya. Kelihatan ya. Nah, sekarang sudah kita mau menghilangkan itu. Nah, kita sekarang coba untuk kita ini rambutnya di sini kurang rata ya. Kebetulan lupa mau disisir rambutnya, jadi kita akalin. Bagaimana caranya? Yang pertama kita rapihin dulu ini ya, pinggiran-pinggiran rambutnya yang tidak rata. Sama dengan syarat tadi, kita pakai clamp tool. Kita hilangin, tapi jangan terlalu ekstrim, cukup terlihat normal saja. Nah, kemudian kita ubah. Di sini aku ada yang tipe seperti ini nih. Aku suka rambut pakai brush yang tipe seperti ini. Ini kalau di zoom besar nih, ini dia kayak gini. Nah, ini pakai ukuran kecil aja. Kemudian opacity-nya bisa kamu turunin sekitar 60%. Glow-nya juga bisa diturunin juga. Kemudian kita pick color, pencet alt, kemudian kita pick color yang akan kita pakai, warna rambutnya yang pasti di sini. Kita ke brush. Oh, salah tadi di clamp tool ya. Ini kita pakai brush. Di brush kita pakai yang ini. Yang tadi itu, brush yang itu. Kemudian kita kecilin, opacity kita turunin. Kita 60%. Nah, ini kita pick rambutnya. Kalau kurang tebal, kita bisa naikin lagi, di adjust lagi. Nah, ini bisa kita kecil lagi. Nah, kita di sini bisa atur rambutnya. Kita pulas supaya dia terlihat lebih halus.
rata, rapi, kita bisa lakukan hal seperti ini. Jadi seakan-akan kita menyisir rambutnya, dan juga di area yang kosong kita isi dengan rambutnya. Oke, seperti ini. Oke, perlahan-lahan satu persatu kita lakukan hal kayak gini. Ini cara menyiasati rambut ya, kalau rambutnya berantakan. Alangkah lebih baiknya lagi sih pas sesi fotonya tersebut kita udah prepare di sisir. Cuman ada kalanya kelewat, lupa nggak disisir. Jadi itu satunya cara, salah satunya ya seperti ini. Nah, kita lihat dari jauh udah cukup ya. Before-nya tadi, ini before-nya. Oke, kelihatan? Ini before-nya. Nah, ini after-nya. Rambutnya kalau kamu merasa masih kurang, saya tambahin lagi sedikit. Untuk rambut kita nggak perlu terlalu berlebihan ya, karena kita mau tetap bikin rambutnya terlihat normal. Cuman hanya kita rapihkan saja. Seperti ini. Sudah seperti itu, tahap berikutnya yang akan saya lakukan, rambut udah nih. Terus tadi tangan sudah kita hilangkan, rambut sudah kita hilangkan, rambut sudah diperbaiki, udah dirapihkan. Nah ya, terus sekarang kita ke gelas. Gelas di sini aku mau isi dengan kopi. Bagaimana caranya? Kalau aku tipe orang yang bikin sesuatu di Photoshop dengan cara manual ya, jadi maklum aja, aku cuma share hal-hal yang aku bisa kira-kira bermanfaat buat teman-teman juga yang mau mencoba. Silakan. Bagi mau yang lihat aja juga silakan. Nah, ini kita pakai paint bucket. Kita coba isi pakai warna coklat yang agak warna seperti kopi. Ini kemudian itu tadi kita pakai ini ya, pakai yang elliptical mark tool. Terus kemudian kita select bucket. Nah, kemudian setelah itu kita taruh di area dalam gelasnya. Kira-kira gimana sih si kopi ini? Kira-kira seperti ini ya, di area sebelah sini. Boleh kita miringin sedikit. Nah, di sini kita kelihatan kira-kira kopinya mau agak tumpah, tapi belum sampai tumpah. Oke, kita enter. Kemudian, nah di sini kita mau coba hapus bagian yang di area luarnya. Gimana caranya supaya terlihat si kopi itu ada di dalam gelas? Nah, caranya ini bibir gelasnya nih. Nah, ini si mark toolnya ini. Nah, kita pengen dihilangkan yang area sebelah sini. Jadi caranya itu kita dengan masking tools. Kita pakai masking tools. Kita pencet aja masking toolsnya, dia hilang. Nah, tapi masih ada nih yang kurang. Kita pindahin dulu ini ya, brushnya. Masih ada yang kurang kayaknya nih, kurang rata. Ini bisa kita masking lagi, di maskingnya
kita pakai warna hitam untuk masking tuh, brush hitam, dia bakalan menghilangkan ini. Pelan-pelan bisa kita hilangkan. Biar pas sama bibir ini ya, bibir gelas. Nah, kalau ini kan kelebihan nih, kita kasih warna putih, kita bisa balik lagi ke awal. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai masking tools itu kita nggak takut kehilangan yang layer aslinya sebenarnya. Kita tetap bisa balik lagi ke awal kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Kayak gini. Misalnya kayak gini nih. Aduh, salah nih. Kamu bisa juga cara seperti ini. Bang bulat nih, aku nggak rapih nih ininya, cara ininya maskingnya. Kamu bisa pakai ini. Kita pasin dulu. Nah, kira-kira udah pas belum ya? Kurang kayaknya. Nah, segini kayaknya cukup. Oke. Nah, kita mau masking ulang. Kita balikin lagi normal tapi tanpa ada batasnya sebelah sini. Ini kita bisa tambahin sini. Nah, kan? Tuh, jadinya area yang sebelah sini nggak kebawa ke masking juga. Udah, select, control, deselect. Udah, kelihatan seperti ini. Tapi kayaknya kurang real deh kopinya tuh. Jadi biasanya itu aku pakai, aku sih suka coba-coba aja ya gimana caranya. Nah ini aku bisa di copy layer, copy yang tadi si coklatnya itu, terus aku ubah dia ke overlay atau enggak ke soft light. Dia agak coklat. Kalau terlalu kecoklatan itu bisa dikurangin opacity-nya. Nah setelah itu gimana sih caranya? Aku pengen menghasilkan cahaya supaya kelihatan kayak si kopinya itu mengkilap air gitu, bener-bener air di dalamnya. Ini aku pakai brush, pakai yang white. Ini kita pulas aja ke sini. Area sebelah sini opacity kita naikin dulu jadi 100%. Opacity kita naikin ke 100%. Ini kita bikin layer baru ya. Ini kemudian kita pulas sebelah sini, area sebelah sini. Kita pulas asal aja dulu mengikuti garis ininya, si kopinya ini. Nah kemudian kita masking layer lagi. Kita hapus ini pakai brush juga warna hitam. Layernya ini hardnessnya aku turunin sedikit. Nah ini aku bikin cara seperti ini untuk menghasilkan riak air. Ya, ini aku bikin kayak seperti riak air gitu. Nah opacity-nya bisa kita turunin lagi ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup yang ini untuk kopinya. Jadi si Pak Bos ini lagi santai minum kopi. Dia mau pergi jalan-jalan ceritanya ke Paris. Dia lagi nyantai dulu. Nah, dan nih
untuk area sebelah situ. Nah biasanya ini aku kalau udah selesai aku copy semua layernya, terus kemudian aku merge, jadi aku udah nggak butuh lagi layer yang bawahnya. Soalnya kadang-kadang aku suka bingung jadinya. Nah seperti itu. Ini kita bisa lihat before dan afternya ya. Ini before-nya setelah kita sebelum kita hapus tangannya, sebelum kita bikin kopinya. Kemudian ini setelahnya, afternya, udah ada kopinya, rambutnya udah diperbaiki, dan juga tangannya udah sip. Nah ini tahap terakhir yang aku lakukan nih, itu untuk kontras mata seperti biasa. Bagaimana caranya? Ini kita exposure, kita naikin sedikit, kita 19. Tadi pertama kita copy dulu layernya, sudah gitu kemudian ini kita tebelin. Yang sebelah sini juga matanya kita tebelin. Kalau ada muka yang kurang bagus, ini kita bisa pakai ini patch tool. Aku lebih suka pakai patch tool. Bisa kita pindahkan ke area yang kulitnya lebih bagus. Nah itu dia nggak bakalan ngilangin tekstur di kulitnya. Dia bakalan pakai tekstur kulit yang bagus itu. Nggak merah. Nah misalkan ini area ini kita rubah ke situ. Nah si patch tool ini enaknya dia tuh nggak bakalan ngerubah warna juga. Jadi kalau gradasinya di sini seperti itu ya tetap dia akan seperti itu. Hanya dia menghaluskan area yang kita perbaiki saja. Ini sih cara aku dari ngulak-ngulik aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya cara yang lain, bisa lah ya di share. Nah, udah seperti itu, cukup untuk kulitnya sepertinya cukup. Kulit kakinya, oh iya, ini ada yang sedikit kurang. Ada yang kelupas. But it's okay. Tidak terlalu terlihat. Nah ini ada benang juga nih. Benang juga bisa kamu ilangin pakai si patch tool ini. Nah gitu. Ini itu. Bisa kamu rapihin juga pakai stamp tool. Ini bayangannya kehapuskan. Kita copy bayangannya, kita benerin bayangannya. Oke. Dan before and after. Oke, ini sekarang setelah ditebelin di area mata, kemudian aku copy layer, biasanya copy layer lagi. Terus aku pakai dodge tool. Dodge tool itu untuk mencerahkan area-area yang kita ingin cerahkan. Pelan-pelan karena dapat sinar kan dari sebelah sini. Jadi kita gradasi, kita terangkan area sebelah sini. Dahinya, kemudian untuk area matanya, area-area yang konturnya sekiranya paling atas itu aku utamakan. Nah ini untuk kelopak mata, ini bagian yang paling menonjol kan sebelah sini nih. Nah itu yang aku utamakan. Nah ini juga area sebelah sini, ini yang aku utamakan. Untuk area pipi sebelah sini kita terangin. Nah ini untuk hidungnya. Nah gitu ya, udah gitu. Kalau kamu ketebelan, kamu bisa balik lagi ke awal. Kita perbaiki. Ini area sini juga kita putihin lagi, kita cerahkan sebelah sini. Nah ini pipinya yang sebelah sini juga dia agak dark.
Bisa kita cerahkan bagian dagunya juga. Nah, ini bikin muka lebih tegas. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lakukan untuk area tangan dan juga area kaki ataupun bagian-bagian di kursi. Nah, ini biasanya kelihatannya tuh kalau dari jauh, kalau dari dekat malahan suka nggak kelihatan. Jadi makanya suka aku zoom out. Karena apabila dia terlalu zoom in, itu kita nggak bisa ngelihat gradasiannya tuh udah bagus apa belum sih, apa terlalu over atau gimana. Oke, ini sudah seperti ini. Oke, untuk area kaki juga bisa kita terangin. Nah, gini. Oke, kalau misalkan terlalu ini berlebihan, kamu bisa balik lagi ke awal. Opacity-nya. Nah, ini bisa kita terangin juga area-area jasnya. Nah, gitu. Ini untuk ukuran, ini untuk ininya, untuk porsinya. Kita bisa cerahin juga area bagian sebelah sini. Kita cerahkan. Nah, ini kita bisa terangin juga untuk area karpet. Untuk area daun juga bisa kita terangkan untuk menimbulkan efek-efek. Nah, ini before, ini after. Kalau kamu rasa ini terlalu berlebihan, kamu bisa opacity bisa kamu turunin. Ini sebelum, ini oke. Setelah. Nah, aku rasa segini cukup. Oke. Nah, setelah dari sini biasanya aku copy layer sama layer bawahnya. Ini aku copy, udah gitu aku merge. Setelah aku merge, ini ada cara untuk menebalkan ya. Nah, di sini aku nemu ini juga nih. Untuk area dasinya mau aku rapihin pakai clone. Bisa kita rapihin, opacity-nya kita naikin supaya si karetnya ini nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Oke. Ya, seperti ini. Nah, setelah ini bisa kita naikin dulu sih ininya, curve-nya, biar dia bayangannya nggak terlalu keras. Gimana caranya? Ini yang bawah nih biasanya aku naikin, yang atas juga aku naikin sedikit.
Oke, cukup segitu. Nah, ada cara supaya mempertajam foto kita. Gimana caranya? Itu bisa kamu copy layer, kemudian kamu ubah menjadi soft light. Ini filter, the other high pass. Kadang-kadang kamu juga nemuin kalau misalkan kurang fokus nih gitu fotonya. Ini cara ini bisa kamu pakai juga nih. Ini sebelum di high pass. Nah, ini setelah. Kelihatan ya bedanya ya. Ini sebelum dan ini kalau kita naikin. Tapi jangan terlalu berlebihan karena kurang bagus. Ini cukup di 4 atau 5. Sudah cukup. Atau di 2 juga. Saya rasa udah cukup. Nah, kemudian untuk supaya si baby lebih terlihat cerah, ini ada sedikit bagian hidung. Nah, supaya baby terlihat lebih cerah lagi, nah kita bisa pakai di soft light, bikin layer baru yang kosong, dan gitu brush warna merah, kita bikin pipinya agak merona. Opacity-nya jangan terlalu tinggi, asal dia merah dikit aja, sama bibirnya, sama alis juga. Ini biasanya aku hapus lagi, atau enggak opacity-nya aku turunin. Gini cukup. Ini before, ini after. Ini kalau di bagian alis terlalu berlebihan bisa kamu hapus sendiri. Nah, seperti ini. Oke, kalau kamu rasa sudah cukup, kamu bisa kembali ke hal-hal yang kira-kira kurang serk di kamu. Oke, ini aku merge semuanya. Nah, kali ini kita bisa lihat untuk before-nya gimana, untuk after-nya gimana. Ini after, ini before, dan ini after-nya. Kamu bikin suasana yang lebih hangat lagi, kamu bisa pilih warna abu-abu kecoklatan, normal, soft light. Kalau kamu mau bikin area pinggirnya aja yang agak-agak vintage, nah ini kamu bisa di masking lagi, kamu hapus area tengahnya. Nah, seperti ini. Oke, ini nggak pakai, ini pakai. Jadi tergantung selera kamu sebenarnya, kamu sukanya kayak gimana. Karena masing-masing orang kan punya ciri khas masing-masing yang berbeda. Oke, dari saya sekian. Ini before-nya dan ini after-nya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang suka silahkan subscribe, like, tonton videonya juga sampai akhir ya. Ini nanti bakalan ada tips-tips lainnya untuk editing dan juga hal-hal lain yang terkait newborn fotografi. Kamu bisa lihat di channel Beranda Visual Maker. Ya, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.